Hai adik-adik, apa kabar? Saya harap kalian yang di rumah semuanya sehat-sehat selalu. Dan adik-adik ingat, jangan lupa bahagia adik-adik. Nah, adik-adik, pada pertemuan yang hari ini, di mana kita nanti akan bersama-sama mendalami suatu tema yang judulnya itu tentang Tuhan Allah memperhatikan hati manusia. Nah, adik-adik, jadi nanti dalam pendalaman materi ini ya, kita diajak untuk menilai orang itu tidak hanya saja adik-adik itu dari penampilannya, tapi ingat adik-adik dari hatinya. Nah, untuk itu sebelum adik-adik kita mendalami tema kita ini, kakak mengajak kalian untuk kita bersama-sama bernyanyi yang nanti akan dibawakan oleh teman kita yaitu Frater Felix. Adik-adik, sebelum mengawali kegiatan kita selanjutnya, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami, dan juga atas segala aktivitas-aktivitas yang kami laksanakan dalam hidup kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami selanjutnya, khususnya akan mendalami mengenai Engkau memperhatikan hati setiap manusia. Kami mohon kepadamu, semoga dengan rahmat dan berkat-Mu Engkau curahkan atas diri setiap kami, khususnya bagi adik-adik sekalian, sehingga dengan tema yang kami dalami ini mampu membuka hati dan pikiran mereka dalam membangun relasi dengan Engkau, sesama, dan juga semua orang yang ada di sekitar mereka, sehingga hari demi hari mereka pun semakin mendekatkan diri kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat
6-13. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah bersama-sama mendengarkan bacaan itu dari 1 Samuel bab 16 ayat 6 sampai dengan 13. Jadi adik-adik, dari bacaan yang sudah kita dengarkan itu dimana Allah justru melihat hati manusia, ya adik-adik. Tetapi manusia seringkali melihat penampilannya, dan ini justru berbanding terbalik adik-adik. Ya, kakak pun juga pernah dalam suatu peristiwa mengalami tertipu juga adik-adik, itu dengan penampilan luar adik-adik. Jadi ceritanya ketika kakak itu di dalam kapal ya adik-adik, itu perjalanan dari Flores mau menuju ke Surabaya itu ditempuh selama 3 hari adik-adik. Dan di kapal kebetulan kakak merasa lapar adik-adik. Lalu waktu di kapal kakak melihat ada seorang yang sedang berjualan adik-adik. Jadi dia menjual nasi bungkus adik-adik, yaitu sudah diracik sedemikian rupa adik-adik. Dan kakak melihat penampilannya, nasi bungkus itu kelihatan bagus adik-adik ya. Jadi kakak karena sudah merasa lapar lalu memanggil penjual itu dan membelinya. Dan karena lapar kakak segera membuka ya, nasi bungkus itu adik-adik. Dan ternyata adik-adik setelah kakak membuka nasi bungkus itu, rupanya ayam itu ya adik-adik, ayam itu rupanya hanya dibalut adik-adik dengan tepung terigu. Dan daging ayam itu sebenarnya sudah sudah bekas dimakan adik-adik, bekas makan orang ya. Dan hanya tulang saja yang dibungkus dalam terigu tadi adik. Jadi kakak merasa ditipu adik-adik ya. Pertama penampilan luar dari
nasi bungkus itu kelihatannya bagus, tapi setelah kakak membuka dan memakannya, rupanya nasinya juga sudah mau basi adik-adik, dan lauknya itu, ayam itu rupanya hanya tulang adik-adik yang dibungkus dengan tepung tepung terigu itu adik-adik. Nah, itu satu pengalaman adik-adik, di mana seringkali kita manusia dalam kehidupan sehari-hari melihat orang itu selalu melihat dari penampilan luarnya saja, tapi kita kurang memperhatikan atau penampilan dari hatinya. Oh, sejatinya semua orang itu baik adik-adik. Nah, pasti adik-adik juga di rumah sering mengalami peristiwa yang sama adik-adik. Mungkin adik-adik selalu ketika mau bergaul dengan teman-teman itu selalu melihat penampilannya. Ada penampilannya yang bagus, ada yang tidak bagus dan lain sebagainya. Ada orang yang hidupnya itu terlalu keras, ya, ada orang yang hidupnya itu terlalu pelan dan lain sebagainya. Kita selalu melihat penampilan orang, tetapi kita kurang memperhatikan atau memahami dirinya adik-adik, bahwa sebenarnya setiap orang itu baik kalau kita mau bergaul, mau berteman dengan semua orang. Nah, Tuhan Yesus pun juga demikian adik-adik. Tuhan Yesus itu meski dia adalah seorang guru, seorang yang sangat terkenal di Yerusalem waktu itu, ya, dia bisa menyembuhkan orang dan begitu banyak orang yang mau datang kepada dia, ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu justru dalam kesehariannya itu dia selalu hidup dengan orang-orang yang sederhana adik-adik, ya. Dia mau menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, dia mau makan bersama dengan Matius pemungut cukai, ya. Dia mau makan dengan orang-orang yang berdosa. Artinya Tuhan Yesus itu tidak melihat penampilan orang lain adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu melihat hati. Demikian dalam bacaan yang sudah kita dengarkan, bahwa manusia melihat penampilan, tapi Allah justru melihat hati. Nah adik-adik, pesan bagi kita, mari dalam kehidupan kalian sehari-hari bergaulah dengan siapa saja dengan tidak melihat penampilan, tapi karena kita semua adalah ciptaan, kita semua adalah saudara. Adik-adik, marilah kita memanjatkan segala doa dan permohonan kita kepada Allah di surga. Bagi gereja, ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran gerejamu di tengah umat. Semoga dengan kehadiran gereja dan para pelayan gerejamu semakin menguatkan dan meneguhkan setiap orang dalam mengikutimu dan juga dalam mengimanimu. Semoga Engkau juga selalu membuka hati mereka untuk menerima setiap siapa saja yang datang kepada mereka dalam mengikutimu. Kami juga mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mendampingi setiap pelayan gerejamu dalam setiap perutusan mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala pendampingan-Mu sepanjang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, dan juga atas partisipasi adik-adik sekalian dalam mengikuti kegiatan ini. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mendampingi dan menyertai mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka, dalam setiap kegiatan yang mereka laksanakan. Kami juga mohon kepadamu, semoga Engkau selalu membuka hati dan pikiran mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para orang tua dan juga para pendamping. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran para orang tua dan juga para pendamping bagi adik-adik sekalian.
Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mencurahkan rahmat dan berkat-Mu atas diri mereka masing-masing, sehingga mereka pun semakin setia dan tekun dalam mendampingi adik-adik sekalian dalam setiap perjalanan hidup mereka. Semoga adik-adik mereka pun semakin setia dalam mengikuti kegiatan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami satukan doa ini dengan doa yang diajarkan Putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, setelah kita melaksanakan kegiatan kita, marilah kita mengakhirinya dengan memanjatkan doa kepada Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan yang boleh kami terima sepanjang kegiatan ini, khususnya bagi adik-adik sekalian. Semoga dengan tema yang kami dalami ini mampu memberikan inspirasi baru, khususnya bagi adik-adik sekalian dalam setiap kegiatan, aktivitas di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat dan juga gereja, sehingga mereka pun selalu membuka diri, selalu membuka hati mereka untuk membangun relasi yang baik dengan sesama dan juga Engkau, sehingga hari demi hari mereka pun semakin setia dalam mengikuti Engkau dalam setiap perjalanan hidup mereka. Doa ini kami panjatkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, jadi demikianlah sudah rangkaian kegiatan pendalaman iman kita pada hari ini adik-adik, yaitu dengan tema Tuhan Allah memperhatikan hati manusia. Semoga adik-adik di rumah ya, setelah mendengarkan bacaan kitab suci dan pendalaman materi yang sudah kita bahas bersama-sama, kalian di rumah mulai mempraktekkan itu, yaitu dengan mencintai sesama adik-adik, dengan tidak membeda-bedakan siapapun. Nah adik-adik, demikianlah segala kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa adik-adik dalam acara kita selanjutnya.